Bergantungan kepada kuasa makhluk halus adalah dilarang oleh Islam kerana ia menjurus kepada syirik. Rancangan ini hanyalah sekadar merungkai misteri di sebalik yang nyata dan bukan bertujuan menggalakkan penonton mempercayai kuasa makhluk tersebut. Mempersembahkan Borneo Channel Gerakan Malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera, salam damai daripada kami tim Borneo Channel MY. Alhamdulillah, dengan kehendak dan izin Allah kita berada di kawasan Kampung Tanjung Batu, Kampung Pukat. Kampung Pukat. Ya, Kampung Pukat. Okey. Pada kali ini kedatangan kita di sini adalah merungkai misteri yang ada di sini, tapi nampak kelihatan memang banyak misteri. Tapi apapun, kita tanya dulu kita punya saudara yang membawa kita ke sini. InsyaAllah cuba ceritakan kisah-kisah misteri yang terdapat di sini. Jadi alhamdulillah, pertama sekali saya ucapkan terima kasih lah lagi kepada tim Borneo Channel kerana dapat hadir ambil dan merungkai lah di sekitar Tawau. Misteri-misteri yang berlaku di sekitar Tawau lah, dan khasnya pada malam ni di Kampung Pukat lah, Tanjung Batu Laut, Kampung Pukat. So untuk berkenaan dengan misteri yang berlaku di kampung ni, salah satunya pada kebiasaannya kita di jemaah, kadang kita berada di masjid ni, Masjid Siwaan ni, Mustaqim ni, di Kampung Pukat ni. Biasa jemaah-jemaah yang kadang iktikaf malam dan sebagainya, kadang waktu malam tu agak susah untuk menerima sedikit gangguan-gangguan yang pelik lah. Contoh kalau malam tu susah untuk macam terasa benda yang sekeliling ada kan, yang sekitar daripada sini cuba untuk mempengaruhi masjid di sini. Dan di sini juga dia punya kawasan agak banyaklah benda-benda yang misteri dan tahyul orang sekeliling buat di sini. Jadi yang melanggar dari segi syariat Islam lah. Jadi kita haraplah, jadi kalau ada rungkaian pada malam ni, semoga gangguan-gangguan yang mengganggu para jemaah di masjid ataupun di kampung ni yang pernah lalu di sini, yang kerap diganggu lalu di jalan sini, semoga dapat dihilangkan dengan izin daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Insyaallah. Okey, jadi apapun seperti biasa kita akan cuba sedaya upaya, sebab kita hanyalah perungkai misteri di sebalik yang nyata. Jadi kehadiran kita adalah disebabkan tajuk-tajuk tersebut. Tapi kita juga akan usahakan kalau kita boleh selesaikan misteri itu. Tapi apapun itu semua kehendak Allah, dengan izin Allah. Kita tidak punya kuasa apa-apa, kita tidak punya ilmu. Yang ada ilmu sedikit itu pun hanyalah pinjaman daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey adik guru, apa pendapat setelah kita sampai di sini tadi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, atas izin Allah dari sempurna kita bergerak sampai ke daerah Tawau balik. Jadi hari ini kita
didatangkan oleh sahabat kami sendiri di daerah Tawau dan membawa kita ke lokasi. Jadi mengikut pendapat saya ataupun pandangan pribadi saya lah, setiap orang yang beramal pasti ada gangguan dia, Ada cobaan ada dia. cobaan dia. Jadi kalau kita tengok daripada sisi masjid ini alhamdulillah semuanya baik-baik atas izin Allah, dan dia pun kita tahu rumah Allah. Tapi jemaah-jemaah yang iktikaf di dalam masjid ini belajar ataupun mengamalkan zikir-zikir yang tertentu, yaitu untuk mendekatkan diri pada Allah. Jadi adalah gangguan-gangguan yang hadir berdekatan kawasan masjid ini. Tapi kalau kita tengok dalam keadaan masjid sekarang kosong nih, tidak ada gangguan apa-apa. Tapi jika ada saja orang iktikaf dan berbuat baik kepada beramal secara berterusan, pasti gangguan-gangguan sekitar sini pasti datang ingin mencoba. Dia punya cobaan lah. Ya, cobaan. Tapi ini beramal. Kalau kita tengok daripada segi ini, dia ada dua kelompok. Satu kelompok kawasan sini dan satu kelompok kawasan sini. Jadi apabila orang beramal, pasti kelompok yang kawasan sini terganggu. Jadi tidak ada pendamaian di antara satu pihak ke pihak yang lain. Tapi insya Allah kita coba merungkai. Saya coba hubung dia punya ketua, sebab ketua ini di kawasan bawah tanah ya. Kita coba hubung yang di dalam tanah punya. Ya, insya Allah kalau Allah izinkan malam ini. Jadi seperti biasa sebelum kita mulakan, kita sama-sama membaca Al-Fatihah dan disertai dengan salawat insyaallah ya. Sama-sama kita membaca Al-Fatihah dan bersalawat ya insyaallah. Astaghfirullahaladzim, 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 la ilaha illallah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa ila hadratin nabil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam alihi washabihi al-kiramil fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Baik, sudah ada kita hubung sudah, insyaallah. Semoga Allah permudahkan urusan kita malam ini insyaallah atas izinnya. Jaga tuh air, jangan kamu bermandi lumpur. Tapi kalau kamu belum mandi boleh juga tes tuh. Oh, patut lah. Di pagar dulu, pagar 4 penjuru yang berkaitan saja, Selis mak pula.
Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Ya, kehadiran kami di sini cuma merungkai cerita-cerita misteri yang terdapat di kawasan ini. Ya, kami tidak ada niat jahat untuk mengganggu. Sebelum itu boleh ceritakan apa yang sebenarnya berlaku di sini, sebab dikabarkan kalau ada orang beramal di masjid sendiri-sendiri di masjid, beramal di dalam masjid tuh ada gangguan-gangguan. Apa yang kamu tahu tentang perkara itu? Gangguan itu pocongku datang. Ya. Saya yang buat. Oh, apa tujuan kamu? Boleh saya duduk? Iya, duduk. Sila duduk. Ini tempat saya. Iya. Tanya dia yang ini nih bang, dia jaga ada harta ya, ada emas kawasan bawahnya ada. Iya. Yang gangguan tadi, soalan saya tadi, kenapa ada gangguan-gangguan ketika orang berada di dalam masjid, lebih-lebih lagi dalam keadaan sunyi sepi? Baik. Ya. Di alam kami, Ya. kami juga mempunyai undang-undang. Oke. Dan ini sangat berlanggar dengan undang-undang kami. Di alam kamu lah. Jadi apa kaitan dengan alam dunia pula, sedangkan kehidupan di dunia begini? Sangat mengganggu. Iya. Apa manusia katakan beribadah? Iya. Sangat mengganggu. Kamu lihat saja di kawasannya bagaimana. Iya, itu saya paham. Tapi macam mana lagi sudah keadaannya berlaku begini ini? Mungkin ada jalan penyelesaian untuk itu. Saya sudah lama mewujudkan diri ataupun anggota saya untuk mengganggu mereka. Nah, Sampai sekarang masih begini. memang tiada kesudahan. Cara begitu, cara kamu begitu memang tidak ada kesudahan. Sebab Kesudahan itu saya pun tidak tahu. Itulah. Saya lakukan. Ya, itu saya setuju. Berlanjut sehingga mereka bosan melakukan ibadah. Tapi bagi saya, selagi ada iman, mereka tidak akan bosan beribadah. Malahan makin kuat mereka beribadah. Tidak semua mempunyai apa yang Islam ada. Tapi itu sangat mengganggu walaupun mereka sedikit saja. Jadi apa kamu punya pendapat, cadangan? Bagaimana cara? Apa maksud kamu? Yang pasal gangguan. Pasal kamu ganggu pun dorang sama juga, benda itu berlaku juga. Biarkanlah berterusan. Jadi berterusan begitu saja. Ya, lebih baik. Pasal kamu ini bejiran be nih. Kalau saya tidak silap kan? Kamu pun mampu menilainya macam mana. Nah itulah, jadi Sedangkan orang yang mendiri di kawasan kami pun tidak suka dengan di hadapan ini. nah, masalahnya perkara itu sudah berlaku begitu di dunia nih. Jadi kami ini cuma merungkai saja kenapa ada gangguan-gangguan itu berlaku. Jadi rupa-rupanya gangguan itu berlaku disebabkan kamu terganggu. Apabila ada orang beramal di dalam surau itu. Benar. Iya. Ya adik guru, macam mana tuh? Kita tengok daripada sisi lain ini, Abang. Ada cara lain supaya tidak ganggu lagi kawasan sini. Caranya saya pun tidak tahu. Hanya mampu mewujudkan anggota saya saja. Begitu saya tahu caranya agar mereka tidak datang ke sini lagi. Agar menjadi kawasan kami sepenuhnya. Maksudnya kamu mau takluki itu kawasan lah. Jadi kamu buat begitu supaya orang pun takut pergi Saya beritahu kamu, kami yang duluan di sini sebelum mereka. Oh. Ya, tapi
sini. Di depan sana. Dan kami tahu mereka buat apa? Mas- Tempat beribadah. Masjid. Lalu kami lakukan kawasan kami di sini. Oh. Sepatutnya mereka membuat sampai sini. Kamu terganggu disebabkan laungan azan kah? Adakah disebabkan itu? Azan. Sebab Bukan apa? itu saja. Bukan itu saja. Banyaklah. Menyebutnya saja membuatkan saya sakit. Selain daripada kamu punya kaum, ada lagi kumpulan-kumpulan lain yang ikut campur dalam hal ini selain daripada kamu? Memang ada, tapi itu saya tidak mau tahu. Lagi pula saya tidak berurusan dengan mereka. Oh. Tidak ada cara dia lagi untuk kita berbincang berunding. Berunding? Apa maksud kamu? Berunding supaya jangan ganggu lagi jemaah-jemaah yang beribadah di dalam tuh. Tidak boleh. Memang begini sudah undang-undang kami. Inilah jalan dia sudah. Tiada cara lain lagi untuk kita mau berbincang. Baiklah. Aku bagi sebagian ini. Apa kau mau? Bukan itu tujuan kami. Tidak. Saya tahu manusia bagaimana. Iya. Bagaimana? Apa kamu mau? Selesai urusan kita. Saya pulangkan. Siapa yang pernah mengambilnya? Tapi mereka berjanji dengan saya. Kenapa kamu pulangkan? Supaya orang tidak terlibat dengan kamu semua. Baik, jika mereka sakit, itu bukan disebabkan saya. Iya. Itu disebabkan kamu Bukan mengembalikan urusan. barang saya. Tapi itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Kamu Saya coba sudah mempengaruhi memberitahu semua manusia yang berada di kawasan sini. Tapi kamu silap. Semua manusia yang berada di sini beragama Islam itu adalah saudara kami. Dan itu tanggung jawabku untuk menyelamatkan dorang atas izin Allah. Dan atas kehendak Allah. Pada hari ini kita bertemu pun atas izin Allah dan kehendak Allah. Mengerti maksudku? Beri satu kali peluang kepada umat Islam beramal ibadah di kawasan ini. Pilih antara dua, jalan Saya hitam. melihat mereka bukan beribadah. Kalau beribadah kan itu selalunya ramai. Itu bukan urusanmu. Seolah-olah kamu mau masuk campur urusan agama. Saya bukan memasuk Agamamu, Kamu mampu agamamu. menilainya bagaimana? Tidak perlu menilai, hanya Allah yang menilai. Jangan ikut campur Dibuat urusan Allah. besar-besar begini. Sekali hanya lagi kupesan beberapa kepadamu, orang ada saja. dua jalan. Ada yang hitam dan ada yang putih. Pilih jalan mana yang kamu mau. Pilih antara dua, jalan mana yang kamu inginkan. Coba lihatkan saya dahulu. Sebab saya pun bukan Islam. Yang mana kamu inginkan, pilih cepat. Apa ini sama seperti di sini? Seperti mana yang kau inginkan, begitulah juga ia berlaku. Apakah di hadapan saya ini tiada di situ? Insya Allah
atas izin Allah. Bukan saya tidak mampu mempercayaimu, tapi saya melihatnya saja hampir dengan kawasan ini tanpa di hadapan saya. Apakah ini kamu menipu saya? Melihat atas kehendak Allah, bukan melihat atas tipu dayamu. Baik, saya wakilkan satu orang anggota saya untuk Teruskan masuk. tempat itu. Diizinkan. Agar saya tidak tertipu olehmu. Kawal anggotamu, jangan menyerang anggotaku dan jemaahku. Jangan ada serang menyerang. Kita datang sini cara baik. Bagaimana tempatnya? Kalau kalian tidak menginginkan, maka kalian ingin perang kepadaku. Saya tidak main-main hari Sepertinya ini. dia di dalam tidak dapat keluar. Kamu menipu saya. Kalau itu niatmu, maka itu yang tidak baik bagimu. Saya sudah katakan, itu tujuan saya mewakili anggota saya. Lihat anggota saya tidak dapat keluar dari kawasan itu. Karena niatnya tidak baik. Coba suruh dia kasih baik niat dia, kasih baik dia punya pikiran tuh. Coba. Anggota saya semuanya jahil sama saya juga. Kau pun, Kami bukan manusia seperti kamu. kamu pun tahu. Ini jalannya cepat. Saya tidak dapat menerima itu. Tolong biarkan saja saya di sini bersama anggotaku. Boleh kamu di sini, tapi jangan mengganggu jemaah yang beribadah di situ. Ya, itu sih caranya. Jangan sekali-kali memandai-mandai bercerita tentang agama. Boleh, sekiranya mereka tidak datang ke sini. Apa boleh begitu? Sekali lagi ku pesan kepadamu, alammu, alammu, alam manusia, alam manusia. Saya tidak boleh berbuat apa-apa. Tapi jika itu maumu untuk berurusan denganku, saya melayanimu. Perjanjiannya apa? Kamu saja yang katakan perjanjian. Saya tidak pandai membuatnya, karena saya tidak pernah sesekali bertarung ataupun berperang dengan jemaahmu. Ya, cuma kedatanganku di sini saya tidak suka kami dipersalahkan dalam hal ini. Seolah-olah ucapanmu tuh menyalahkan kami. Kamu yang dahulu Tidak. mengucapkan itu. Siapa yang mengucapkan kata perang? Dia yang memulainya. Sekarang ini kita cerita dari awal. Ceritamu dari awal seolah-olah masjid ini Menyusahkan. menyusahkan bagi kamu semua. Itu sudah poin saya. Kamu jangan. Sedangkan itu memang di dunia memang begitu. Tempat beribadah. Apa alasanmu? Bagi saya alasan. Langsung saja dengan perjanjiannya. Cepat. Itu bagianmu. Kau nampak tempatmu pergi dari sini? Baik, Bagaimana? baik. Tapi ini janjiku kepadamu. Jika di antara jemaah kamu tumbang ataupun kamu selesai kita di sini, bermakna kawasan ini muktamad bagi saya. Baik. Apa boleh mulai sekarang? Terserah darimu.
aku dulu kau jumpa. Jangan memaksa diri. Seranganmu ke arah mana? Hampir saja saya tumbang. Macam mana? Di dalaman.
Bagaimana dengan perjanjian kita tadi? Bagaimana kau tahu kelemahan saya? Bertarung di alam sana. Pegang, jangan lepas dia punya barang. Sekarang macam mana? Bagaimana? Kasih napas dari situ. Di mana tempat itu? Saya dahulukan anggota saya. Bagi tempat dia. Makhluk yang mengganggu di kawasan sini saja. Yang ada kaitan, yang lain bukan urusan kami. Yang tidak kaitan tidak payah. Tidak akan dapat masuk yang lain. Pocong itu bukan urusanku. Ya, itu bukan kamu punya, enggak apa. Biar dia itu. Sudah. Masuk ah. Pas dia punya. Oke, ikat kunci lagi. Jadi alhamdulillah begitulah proses rungkaian kita tadi. Ialah biasalah makhluk halus ni memang selalunya tidak akan mengalah dengan manusia. Tapi kita sebagai khalifah di muka bumi ini, kita tidak boleh mengalah kepada mereka ya. Walau apapun dorang punya helah, walau apapun tipu daya mereka, insyaallah kita akan coba atasi. Ya adik guru, coba cerita sedikit tentang rungkaian pada kali ini di sini. Ya, mungkin video kali ini kita tidak banyak beraksi karena ada sebab-sebab dia kenapa saya tidak mengambil part beraksi di sini. Kita majukan jemaah karena biar jemaah kita pun tahu tentang cara bagaimana merungkai ataupun cara menyelesaikan masalah yang tadi itu. Atas izin Allah, pengalaman kepada mereka juga. Alhamdulillah. Jadi kita tidak banyak lah, yang penting kita kasih pindah
di suatu tempat yang baiklah, yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Semoga masjid ini pun dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan para jemaah-jemaah yang beramal itu semoga mendapat reda dan kasih sayang Allah insyaallah, dan tidak akan dapat gangguan-gangguan lagi atas izinnya insyaallah. Ya, mudah-mudahan lepas ini lebih ramai jemaah yang akan datang pergi surau lah, itu harapan kita lah kan. Ya. Tapi apapun kami cuma mampu berusaha, berdoa dan bertawakal. Tapi semua itu atas izin dan kehendak Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi semoga pada masa akan datang tiada lagi gangguan-gangguan lah insyaallah ya. Kita sudah usahakan yang termampu lah tadi. Selain itu ada apa-apa? Selalu datang pergi sini, pergi surau. Iya, selalu datang. Dan selalu juga bermalam di surau. Ada pengalaman sendiri diganggu di sini? Pengalaman dia kalau contoh kalau bangun tahajud malam tu agak susah. Satu mau keluar untuk ambil wuduk tu susah. Sebab keadaan surau bila keluar saya tu agak seram sejuk. Lagi satu itulah keadaan yang bersebelahan dengan kuburan lagi. Jadi gitulah dia punya cabaran-cabaran untuk malam di surau ni lah. Jadi alhamdulillah lah. Ya, alhamdulillah. Jadi ada apa-apa lagi? Ya. Ada sekejap bang. Ya. Saya mau ambil yang satu dulu. Di atas di pokok. Atas pokok arah tuh. Biar dia dari tadi lagi menyerang. Oke. Baik. Yang dari pokok itu. Dia mungkin dia minat sama kau. Yang pokok besar itu. Memang kurang ajar. Oke, coba. Sebelum dia mengganggu saya tidur nanti balik di rumah, terus di malam saya ganggu dia di pokok. Oke, siapa yang ambil? Azman masuk. Selamat malam. Kenapa tiada kaitan dengan kau pergi menyerang? Apa tujuan kau menyerang? Ini yang suka ganggu orang nih. Apa tujuan kau menyerang? Saya tanya apa tujuan kau menyerang? Saya bukan ikut campur, saya kan cuma bertanya. Hah? Dapat, orang kasih selesai masalah dorang bang. Biar. Oke. Kalau itu yang kau mau. Dia memukul. Dari tadi memukul. Saya arah jangan dulu memukul. Di sini kita datang bincang, bukan mau menyerang. Gaya kau sih lebih nih saya tengok. Iya. Mbak, kau berurusan sama dia? Ini dia punya tugas nih, bang. Semua orang kampung yang terutamanya naik motor semua dia pukul di kepala sampai biul. Orang paling hebat lah di kampung ini. Nah, jumpalah berurusan kamu. Kasih buka semua. Saya tidak ikut campur Itu baca mantra kau. Terus jaga diplong. Tarik jangan kurang ajar. Bukan kau, kami bisa urusan dengan kau. Jangan ikut campur dengan urusan kami yang ada di sini. Panggil dia punya ketua, panggil ketua dia. Panggil ketua dia. Apa urusanmu?
Jangan ikut campur. Berapa orang kamu? Panggil berapa orang? Berapa ekor kamu? Berapa ekor? Samsing juga kau nih. Habis kalau orang kampung kalau lintas. Orang belasa-belasa. Kurang ajar udah. Nah. Itu urusanku. Bukan urusanmu. Kami proses di sini untuk surau nih. Tapi kamu datang mengganggu. Jadi, macam mana? Kalau boleh jangan lagi ganggu orang yang limpas di sini kawasan ini. Tidak. Sebab? Itu tugas saya. Ini tugas kami. Jadi masing-masing kita jalankan tugas lah kalau begitu. Kalau tugasmu coba. begitu, tugas kami begini. Kau hubung siapa lagi kau mau hubung? Panggil. Mana yang hebat-hebat tadi tuh? Yang semua orang pun dia pukul mana? Panggil yang lain-lain. Kasih puas hati kau. Puas. Panggil. Macam mana? Mau pinjam? Tidak. Betul. Ya. Tidak menyesal. Tidak. Ingat Allah yang berkuasa. Tidak. Siapa Allah saya tidak kenal. Ya, nampaknya bila adik guru pukul dia tidak kena. Dia pakai tipu muslihat kali ini. Kita tengok dia punya tipu muslihat. Dia coba menguasai jemaah kita ini kali. Dia coba menguasai jemaah. Tidak apa, kasih can dia, kasih can. Masuk lagi, panggil lagi. Oh, lagi. Ganti lagi. Kemana? Janganlah kau pengaruh jemaah tuh. Macam mana guru? Apa yang macam mana? Jangan lagi ganggu yang orang lalu limpas. Tidak. Limpas di sini. Hah? Tidak. Pindah sialah. Pandai-pandai seorang pindah. Pandai-pandai juga kamu ganggu orang limpas di sini. Kamu yang keluar dari kawasan ini. Alam kamu lah. Hah? Macam mana? Jika niat kau baik, maka baiklah. Jika niat kau tidak baik, maka tidak baiklah. Macam mana? Macam mana? Jika niat kamu baik, baiklah. Jika niat kamu tidak baik, maka tidak baiklah. Macam mana? Tidak. Macam mana? Allah yang menciptakan kau. Lalu kau berkata, apa yang saya kena sedut? balik. Oke. Selesai. Alhamdulillah. Oke. Saya suka bertanya dengan dia. Iya, langsung bertanya dia.
Dia kasih dia napas dulu sebab guna tenaga. ya saudara harap bersabar, kita tanya dulu nih, kita punya medium nih. Dia ini jarang-jarang ikut nih, baru kali ini dia ikut. Istighfar dulu. Istighfar. Oke, selawat lagi terus. So, tenang. Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah. Oke, alhamdulillah. Saya dulu cerita. Oke. Ya. Yang tadi ceritanya tadi. Sebab ini video kita last buat masa ini di Tawau ya, sebelum kita balik ke Keningau. Jadi biarlah kita ceritakan apa yang mereka alami di daerah Tawau beberapa hari ini. Ya, coba cerita yang kali ini. Oke, yang tadi yang di tempat saya memang ketua. Dan apa yang dia katakan sebelumnya memang dorang duluan di sini memang sebelum ada ini. Selalu lah dorong cakap begitu. Iya. Ya. Saya emang betul, Cak. Ya. Di antara kawasan dia sama masjid memang Iya, Itu di alam dia. Ya, teruskan. Dan yang mewujudkan gangguan-gangguan itu dia punya anggota. Nah, itu benar. Jadi cara tadi kasih untuk tumbangkan dia, saya dengan saya punya kawan tadi di Di alam gaib. Macam mana tuh? Dia berserangan di sini kan? Iya. Serangan sini Serangan di nyata. Ya. Tidak berkesan sama dia. Tidak berkesan. Jadi saya di dalam tengok-tengok kelemahan dia macam mana, rupanya di alam dia. Dia punya kelemahan. Jadi itulah saya cakap tadi dalam-dalam. Dia pun perasaan juga kawanku bilang, oke, dalam baru dia kena. Oke, itu salah cerita saya. Pengalaman. Mantap. Jadi pengalaman selama berapa hari dari Tawau pergi Sempurna, apa pengalaman terbaru di dalam kita punya Alhamdulillah perjalanan kali ini? Rupanya pun tahu pun keras juga. Saya ingatkan Keningau sejak sandi-sandi. Alhamdulillah. Ya, pengalaman itu mematangkan kita ya, insyaallah. Oke. Azman, Encik Azman ya? Iya. Oke, Azman cerita sedikit. Cuman aku boleh pertembungan kamu tadi dengan Wan tadi, yang pertama tadi, case pertama. Kisahnya. Itu sudah Wan cerita tadi. Ya. Jadi yang cerita part 2 sih ya. Iya, yang tadi. Sama ini adik guru tadi. Penunggu pokok kayu besar. Dia tidak puas hati. Nah. Sebab dia lihat ini ya yang hebat. Ini Bagi yang dia hebat nampak kan, ini ya. yang hebat. Dia ingin bertarung. Ya, pada penangannya lah. Ya. Jadi apa yang berlaku di alam sebelah? Sekali mereka bertarung tadi di alam sebelah tuh memang sandi lah mereka kena. Sebab dia menghina nama Allah. Dia menghina, dia langsung tidak percaya. Sedangkan dia juga ciptaan Allah, itu yang betul-betul bikin marah sama saya. Dia terlampau kurang ajar lah. Ya. Lagi yang orang lalu lalang macam mana? Orang lalu lalang dia pukul, dia di belakang duduk, dia pukul, macam-macam dia buat. Memang jahat lah. Ya, memang ada case-case moto yang tiba-tiba mati engine kan, moto. Ya. Jadi itu pengalaman lah. Pengalaman. Ada lagi. Ada lagi dia. Selalu kita nih apabila kita merungkai, terutamanya Bang ya, di Tanjung Aru, di Gunung Mas, dan banyak tempat lagi lah, dan banyak lokasi lagi. Biasa makhluk-makhluk gaib ini akan memberikan kita saguah hati, ya. Tapi apapun, dalam keadaan kita berserah diri pada Allah, semua itu bukanlah milik kita, semua itu milik Allah. Dan yang punya, yang memberikan tadi itu pun bukan miliknya, itu milik Allah. Ya, tidak ada satupun manusia yang mempunyai segala-gala tuh. Jadi kita balik pada niat kita, hanya Allah yang berkuasa. Coba cerita tadi macam mana kau perasan dia menyerang tadi? Ya, sambil proses yang pertama tuh, proses dari awal lagi sudah ada serangan dari sana. Sama kita masuk tuh kan? Ya, sudah ada serangan. Jadi saya tidak mau layan dia. Saya tidak mau layan sebab bikin buang masa. Tapi bila kita proses yang part pertama untuk Mas Surau nih yang ada di kampung sini, dia betul-betul mengganggu. Sehingga yang tadi dia ada cakap, dia menyebut dia tidak kenal Allah. Seperti mana dia menghina Allah.
lebih baik dia hina saya daripada dia hina Allah Subhanahu wa taala. Karena kita semua sama-sama ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu pandai-pandailah. Saya pun tidak tahu, serah pada Allah lah. Terpulang dari dialah sama kawan-kawan dia tadi tuh. Serah sama Allah saja segalanya. Yang penting jika niat kita baik maka baiklah. Jika niat kita tidak baik maka tidak baiklah yang kita dapat. Insyaallah, alhamdulillah. Jadi sekarang ini sudah menunjukkan pukul berapa sih? Pukul 1 Bang. Pukul 1 lebih, dekat pukul 2. Jadi alhamdulillah dengan izin dan kehendak Allah kita dapat mengatasi masalah-masalah atau rungkaian yang berlaku di sini. Mudah-mudahan kami berharap dan kami berdoa semoga selepas ini makin ramai lagi jemaah yang datang ke surau ini. Amin, insyaallah. Jangan takut dengan makhluk, takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Gangguan-gangguan ketika kita beramal itu biasa. Itu biasa sebenarnya. Tapi kalau kita cerita tentang bab itu, panjang cerita kita sampai besok mungkin kita akan berada di sini. Tapi apapun setiap orang-orang yang beramal itu memang ada gangguan-gangguan dia, ya. Sama ada gangguan dari makhluk halus ataupun gangguan dari dalam diri sendiri. Tapi apa-apapun kita usaha, kita perbaiki kita punya amalan, perbaiki ibadah kita, perbaiki akhlak kita, insya Allah kita akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada apa-apa lagi yang ingin disampaikan? Cuma pesanan terakhir lah buat untuk warga kampung sini, dan mana-mana benda-benda yang syirik yang dilakukan di sekitar sini cuba elakkanlah untuk berlakunya lagi. Contoh minta duit dan lain sebagainya. Amal-amal syirik ni salah satu penarikan benda-benda yang tidak bagus pun akan hadir lagi di sini. Jadi saya haraplah semua terlindunglah dan mati dalam keadaan tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi itu sih rangkaian kita pada kali ini. Sebelum kita akhiri, kita sama-sama tutup rangkaian kita pada malam ini. Sama-sama kita membaca surah Al-As. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Mungkin ingin kita perlu jelaskan tentang video kita yang agak kontroversi dalam kita punya channel YouTube, yaitu rungkaian misteri bayi yang hilang. Ramai komen-komen yang saya tengok, banyak komen-komen yang saya tengok yang ingin mengetahui kemana hilangnya bayi itu, adakah bayi itu dapat balik ke apakah macam mana. Coba adik guru terangkan sedikit, sebab ramai yang bertanya di komen tuh tentang itu. Baik, insyaallah semoga mana-mana yang boleh diterangkan lah, jangan terlampau complicated, nanti para penonton tambah bingung lagi. Ya. Baik, kalau kita tengok daripada kes hilangnya bayi itu 9 bulan ya, 9 bulan dalam kandungan si ibu, maka tiba-tiba hilang. Jadi bila alam goib mengambilnya, kita tidak boleh mewujudkan pula bayi itu untuk mendatangkan kembali ke dunia, tidak boleh pula. Itu tidak boleh. Itu bukan. Jadi ada proses-proses dia yang tertentu yang kita tidak boleh juga diterangkan di dalam video ya Bang ya. Sebab benda ni kalau kita tidak proses, kemungkinan besar si ibu ni agak sukar untuk mendapatkan anak lagi karena belum diselesaikan masalah itu. Jadi tujuan kita untuk menyelesaikan masalah itu karena itu adalah anak pertama dia. Jadi alhamdulillah atas izin Allah permudahkan segala urusan kita. Kenapa video yang hari itu kita tidak sambung lagi, sebab ada yang kita tidak perlu tayangkan di dalam video itu. Begitulah. Sukar untuk dijelaskan. Sukar untuk dijelaskan. Begitu dia punya cerita. Tapi ya apa-apapun kita serah pada Allah saja. Ya, yang penting Anda mendapat ilmu sedikit tentang perkara-perkara tersebut. Syukurlah, yang penting kita ada dapat sedikit ilmu, sedikit pengalaman melalui kami punya YouTube ya. Tapi kalau yang lebih-lebih itu sukar untuk kami jelaskan ya. Apa-apapun semoga diberi kepahaman lah insyaallah ya. Dan terima kasih atas sokongan Anda semua yang tidak putus-putus terhadap Borneo Channel MY. Tolong subscribe, tolong share lah, kalau boleh share saja
kita punya target manalah tahu insya-Allah boleh dapat dalam 100,000 subscriber. Jadi sekurang-kurangnya rajin juga kami buat konten. Sebab bukannya apa, bila kita outstation begini ramai jemaah ni paham-pahamlah bila outstation tu. Jadi kalau kita ada kemampuan kita akan buat lagi konten baru. Dan kita akan outstation lah, mungkin ke Lahad Datu pula, mungkin ke Sendakan pula. Jadi tengok keadaan lah, rezeki bergantung pada rezeki Allah dan keizinan Allah ya. Kita tidak punya kuasa apa-apa, semuanya itu perancangan Allah ya. Jadi kita akhiri saja untuk malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam damai, salam sejahtera. Mapa koe, poinka, onsoy, maksukul, bisai, alapbana. Bye. Salam dari Tawau. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu